Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rahimakumullah. Subuh termasuk waktu yang istimewa bagi umat Islam. Di waktu subuh, kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh adalah salah satu sholat wajib yang memiliki keutamaan tersendiri. Keutamaan tersebut dikarenakan dalam melaksanakan sholat subuh termasuk yang cukup sulit. Orang yang sudah beraktivitas seharian diperintahkan untuk bangun di waktu subuh agar tidak ketinggalan untuk melaksanakan ibadah wajib sholat subuh. Sholat subuh berjamaah akan membedakan orang mukmin dan orang munafik. Orang-orang munafik akan sangat berat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan bahwa semua sholat itu berat bagi orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 54. Akan tetapi, sholat isya dan sholat subuh lebih berat bagi orang munafik karena rasa malas yang menyebabkan enggan melakukannya. Karena sholat isya adalah waktu di mana orang-orang beristirahat, sedangkan waktu subuh adalah waktu nikmatnya tidur. Kitab Fathul Bari. Bahkan ada satu amalan yang dikerjakan sebelum sholat subuh, yang keutamaannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Amalannya yaitu melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh, atau disebut juga dengan sholat sunnah fajar. Amalan ini dikerjakan sebelum melaksanakan sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Diterangkan keutamaan sholat sunnah qabliyah subuh dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar atau salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Jika keutamaan salat sunnah qabliyah subuh saja demikian adanya, bagaimana lagi dengan keutamaan sholat subuh itu sendiri? Dan setelah menunaikan sholat subuh, setelah melaksanakan sholat subuh, akan lebih baik jika seseorang hendaknya tidak melanjutkan untuk tidur kembali. Bahkan sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca zikir sebagai cara untuk menghidupkan waktu subuh. Menurut Syekh Ali Jaber, ada satu surat yang hendaknya dibaca sebagai wirid setelah membaca zikir-zikir setelah salat subuh. Surat itu bisa dibaca sepanjang menunggu terbitnya matahari, atau disebut juga sebagai waktu syuruk. Dengan memperbanyak membaca surat yang dimaksud, insya Allah akan membuka segala pintu rezeki bagi hambanya. Allah akan membuka segala hajat bagi hambanya. Dengan begitu, segala hajat akan mudah tercapai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempermudah jalannya. Lantas, surat apa yang dianjurkan untuk dibaca sambil menunggu matahari terbit agar hajat terkabul, rezeki lancar? Nah, marilah kita menyimak salah satu penjelasan mengenai keutamaan surat tersebut yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber rahimahullah.
Semoga bermanfaat. Dari habis salat subuh sampai terbitnya matahari, Anda berbanyak baca suratul Fatihah. Subhanallah, suratul Fatihah ini memang namanya suratul Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Pembuka ya. Artinya akan Allah membukakan segala hajat kita. Sampai berkata ulama, kalau dibacakan saking kuat berkahnya Al-Fatihah, kalau dibacakan Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati 100 kali akan kembali hidup. Percaya enggak? Hah? Ya, memang tidak ada yang bisa hidup. Tapi maksudnya apa perkataan ulama? Ini orang-orang yang baca bahasa Arab. Sampai saya pernah mendengar seorang ustaz yang membawa kata ulama, barang siapa yang membaca Al-Fatihah saking kuat, dia mau tunjukkan kepada jamaah dahsyatnya Al-Fatihah, kekuatan Al-Fatihah, berkahnya Al-Fatihah. Dia membaca sebuah kata ulama, barang siapa yang membaca Al-Fatihah 100 kali kepada orang yang sudah mati akan hidup kembali. Dia langsung terjemahin. Akhirnya mereka salah faham. Maksudnya para ulama, seandainya Allah takdirkan orang itu hidup karena berkahnya Al-Fatihah. Intinya apa? Al-Fatihah itu sangat luar biasa manfaatnya. Sangat luar biasa manfaatnya. Kenapa? Karena isinya memuji Allah dan isinya memohon kepada Allah. Dan setinggi-tinggi permohonan sesudah memuji Allah, satu, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu jemaah sekalian yang suka berdoa kepada Allah, begitu anda puji Allah, pertama anda minta, sebelum minta rezeki, ampunan dosa, segala hajat, minta ihdinas siratal mustaqim. Karena makna daripada ihdina itu perlu satu ceramah. Satu ceramah. Saya pernah hanya bahas suratul Fatihah 17 hari. Jadi kita perlu nanti pertemuan 17 kali supaya insya-Allah Bapak Ibu bisa faham Al-Fatihah itu apa. Siap 17 kali kita bertemu? Saya aja tidak siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyimak penjelasan dari beliau almarhum Syekh Ali Jaber rahimahullah. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada beliau almarhum Syekh Ali Jaber rahimahullah atas ilmu yang telah disampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga berkah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Jadi kesimpulannya, amalan setelah sholat subuh dari almarhum Syekh Ali Jaber rahimahullah agar Allah membukakan segala hajat kita adalah membaca surat Al-Fatihah. Membacanya bisa setelah membaca zikir-zikir setelah sholat subuh. Jadi surat Al-Fatihah ini bisa sebagai zikir tambahan setelah membaca zikir setelah sholat subuh. Jadi habis sholat subuh sampai terbitnya matahari, kita perbanyak baca surat Al-Fatihah. Dengan memperbanyak membaca surat tersebut, insya Allah Allah akan membuka segala hajat bagi kita. Dengan begitu segala hajat kita akan mudah tercapai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempermudah jalannya. Syekh Ali Jaber mengatakan Al-Fatihah ini artinya pembuka. Ya, artinya Allah akan membukakan segala hajat kita. Jadi pesan Syekh Ali Jaber, habis sholat subuh sampai terbitnya matahari, perbanyak baca surat Al-Fatihah. Dan Syekh Ali Jaber mengatakan isi kandungan surat Al-Fatihah sangat lengkap karena berisi pujian dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya surat Al-Fatihah itu sangat luar biasa manfaatnya karena isinya memuji Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kata Syekh Ali Jabir, setinggi-tingginya permohonan kepada Allah sesudah memuji Allah yaitu satu, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Syekh Ali Jabir juga mengingatkan, jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu selesai memuji Allah, pertama yang diminta sebelum meminta rezeki, ampunan dosa, dan segala hajat, mintalah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Meminta supaya mendapat petunjuk jalan yang lurus. Karena makna dari ihdinas siratal mustaqim sangat luar biasa. Sampai kata Syekh Ali Jabir, untuk membahas makna dari ihdinas siratal mustaqim itu perlu sampai satu ceramah. Masya Allah. Semoga kita bisa mengamalkannya. Dan mari kita sebarkan ilmu yang insya Allah bermanfaat ini kepada keluarga kita, sahabat kita, dan semua orang pada umumnya. Dengan kita menyebarkan suatu kebaikan, insya Allah sekecil apapun itu akan menjadikan amal kebaikan dan bekal untuk kita nanti di akhirat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1893 dari sahabat Uqbah bin Amr bin Tha'labah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Semoga pembahasan dalam video kali ini berkah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.